Sosial media jadi carut-marut karena ada berbagai konten yang sifatnya negatif, mengkeruhkan suasana, dan bahkan seringkali provokatif. Kita tidak suka itu, tapi sadarkah kita bahwa kita juga punya peran di balik terjadinya berbagai fenomena itu? Majunya teknologi, berkembangnya sosial media menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia membawa banyak manfaat untuk penyebaran informasi. Di satu sisi lainnya, ia juga menjadi negatif karena penyebaran informasi ini bisa menjadi liar dan tidak terkendali. Bisa kita lihat bahwa di balik berbagai kekeruhan suasana yang terjadi di berbagai negara, hal itu tidak bisa lepas dari peranan sosial media di dalamnya. Dulu ketika sebuah peristiwa terjadi, butuh waktu agar orang di belahan tempat lain mengetahui peristiwa itu. Tapi dengan berkembangnya media sosial saat ini, ketika suatu hal terjadi saat ini di belahan dunia lain, dalam hitungan detik hal itu bisa diketahui oleh orang-orang di belahan dunia lainnya. Hal ini menjadikan informasi bisa sampai dengan begitu cepatnya. Ada hal baiknya? Jelas. Tapi lagi-lagi, bersama hal baik ini juga ada konsekuensinya. Tidak semua informasi itu baik dan benar, betul? Ada begitu banyak informasi yang juga sebetulnya lebih banyak mengandung hoax di dalamnya, atau berita-berita yang salah yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Atau yang lebih parah lagi, informasi yang memang sengaja digelontorkan oleh sebagian kalangan untuk mengkeruhkan suasana. Maka itu kita tidak heran dengan munculnya banyak konten yang bernada kontroversi atau memang ditujukan untuk memancing reaksi dari orang-orang untuk ikut mengomentari konten itu. Ironisnya lagi, jenis kontroversi yang dikandung oleh konten-konten itu seringkali bernada negatif dan bahkan provokatif. Jika dibiarkan berlarut-larut lagi, maka hanya soal waktu sebelum perdebatan, pertengkaran, dan berbagai hal negatif itu merebak menjadi isu sosial yang lebih besar lagi. Jika ditanya, apakah kita merasa nyaman dengan fenomena ini? Jawabannya tentu tidak. Kita pun pasti merasakan ketidaknyamanan dan keresahan yang diakibatkan oleh fenomena ini. Tapi sadarkah kita bahwa kita pun punya peran di balik terjadinya fenomena ini? Apa peran kita di balik terjadinya fenomena ini? Ia diwakili oleh satu kata, yaitu terpancing. Iya. Ketika melihat berbagai konten yang bersifat provokatif tersebut, ada kalanya beberapa orang terpancing untuk bereaksi. Dari mulai yang ikut berkomentar, berdebat, dan berbagai hal lainnya, sampai kemudian persoalan itu berkembang dan menyebar meluas. Beberapa orang lainnya mungkin saja tidak terpancing sejauh itu, tapi tetap saja mereka menyimak konten tersebut dari awal sampai selesai, dan ada kalanya hal ini dilakukan berulang-ulang. Sadarkah kita apa yang terjadi dengan dilakukannya berbagai reaksi hasil dari terpancing itu? Ya, algoritma media sosial yang menangkap ketertarikan dan keterlibatan dari orang-orang atas konten itu ikut menyebarkan konten itu di tataran yang lebih luas lagi. Alhasil, di satu sisi kita tidak suka dan tidak nyaman dengan konten itu, tapi kita membantu menyebarkan konten itu di tataran yang lebih luas lagi. Tidak suka, tidak nyaman, merasa resah, tapi ikut membantu menyebarkannya. Ironis, bukan? Ingin ikut meningkatkan kondusivitas di kalangan kehidupan bermasyarakat, maka mulailah dengan diri kita sendiri. Mulailah dengan menjadi pribadi yang tidak terpancing. Ketika menemukan konten yang bernada negatif atau provokatif, tahan diri kita untuk terpancing, untuk terlibat di dalamnya dan menimbulkan kekeruhan baru di dalam kolom komentar atau keterlibatan di konten tersebut. Acuhkan saja, batasi penyebaran konten itu, bahkan kalau perlu laporkan. Harapannya dengan mengendalikan emosi dan ego ini dengan tidak terpancing, kita bisa berpartisipasi menciptakan masyarakat yang lebih kondusif dengan membatasi penyebaran konten yang bernuansa negatif.